Siapa itu Imam Asy-Syafi'i? Imam? Betul. Tahun berapa beliau lahir? Dan yang udah pernah habis sampaikan. Tahun 204 Hijri, abad kedua Hijriah. Jadi Nabi Imam Syafi'i lahir pada tahun 204 Hijriah atau bertepatan tahun 820 Masehi. Beliau lahir di mana? Lahir di Gaza. Ada yang berpendapat Askelon, dekat dengan Gaza juga. Apakah beliau kampung asli di situ? Tidak. Kampung asli Imam Syafi'i Mekah. Jadi beliau 2 tahun orang tuanya berangkat pergi ke Gaza, lahir Imam Syafi'i. 2 tahun beliau tinggal di sana, balik lagi ke kota Mekah. Setelahnya baru berantau ke kota Madinah, berjumpa dengan Imam Malik. Setelah mendapatkan ilmu di Imam Malik, baru berangkat ke Irak. Setelah ke Irak, baru beliau berangkat ke Mesir. Jadi Irak itu pendapat kadim, Mesir pendapat jadid. Apa mana kadim? Pendapat jadid baru. Dah. Nah, Imam Syafi'i lahir di Gaza tadi, sudah, Palestina Selatan. Jadi kalau yang mau tulis di buku, terserah. Nama beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kenapa dinisbahkan kepada Syafi'i? Dari Asy-Syafi'i itu bersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad. Sudah, mama Imam Asy-Syafi'i masih keturunan Hasan bin Husain. Hasan anak daripada Husain. Husain anaknya Sayyidina Ali. Jadi masih keturunan Nabi. Jadi Sayyidina Ali punya anak namanya Husain. Kan 2 anak Sayyidina Ali. Siapa? Hasan dan Hasan tidak punya anak. Anak Sayyidina Ali ada 2, Hasan dan Husain. Yang ada keturunan siapa? Sedangkan Hasan kan dibunuh, diracun, tidak memiliki anak. Jadi dari Husain ini punya anak, namanya siapa? Hasan. Dari Hasan inilah, dari silsilah Hasan inilah lahir seorang bernama Fatimah. Siapa Fatimah itu? Ibunya Imam Syafi'i. Dah. Yang selanjutnya ibu Imam Syafi'i keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan ayahnya keturunan dari Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Abdul Muthalib siapa? Jadduhu, kakeknya Nabi. Berarti Nabi secara Imam Syafi'i ini secara tidak langsung berhubung fatir kepada Nabi Muhammad. Kalau lewat ibunya silsilah Imam Sayyidina Ali, kalau lewat ayahnya silsilah Abdul Muthalib. Jadi sah kalau disebutkan sebagai keturunan Nabi. Paham ya? Udah. Imam Asy-Syafi'i 7 tahun sudah bisa menghafal Quran. 7 tahun. Kita berapa sudah? Yasir berdundung kamu. Aziz berapa tahun umur? 14 berapa tahun tua Aziz dibandingkan Imam Syafi'i hafal Quran 30 juz? 7 tahun. Berapa juz sudah? 60. Juz teler, juz pokat. Berapa juz? 2 juz. 14 Imam Syafi'i 7 tahun 30 juz. Selanjutnya 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Kitab Al-Muwatta itu kitab yang paling luar biasa, terkenal pada waktu itu. Kitab hadis karya Imam Malik. Singkat cerita, saat Imam Asy-Syafi'i ingin berangkat pergi berjumpa dengan Imam Malik, merantau ingin mencari ilmu, sedatang di tempat Imam Malik, jumpa dengan penjaga, satpam lah istilahnya. Saya mau jumpa sama Syekh. Untuk apa? Mau belajar ilmu.
lapor sapam ini kepada Syekh. Ya Syekh, ada seorang anak kecil mau belajar ilmu pada Syekh. Oh, suruh aja hafal kitab Al-Muwatta dulu, pelajari kitab Al-Muwatta dulu, biar nanti bisa nyambung kajiannya. Jadi datang orang, misalkan anak baru masuk mau belajar kitab Mutammimah sama Akhir Reja atau sama Abi, sama Aki Arif. Apa yang disampaikan? Belajar dulu kita Awamid. Belajar dulu kitab Jarumiyah. Nah, itu contohnya. Ini belajar dulu kitab Al-Muwatta biar supaya jelas, mudah kajian. Balik si sapam itu sampaikan lagi kepada Imam Syafi'i. Wahai pemuda, disampaikan oleh Syekh, hafal dulu kitab Al-Muwatta. Baca dulu kitab Al-Muwatta. Apa dijawab sama Imam Syafi'i? Al-Muwatta sudah di sini semuanya. Semuanya ada dalam kepala. Baru diperizinkan sama Syekh jumpa sama Imam Malik, belajar Imam Syafi'i. Berapa lama? Enggak lama. 15 tahun. Imam Syafi'i itu dalam satu pendapat 15 tahun sudah fatwa hukum, menjadi mufti. Ada yang berpendapat 18 tahun. 15 tahun berarti sebentar lagi sudah menjadi orang fatwa hukum. Nanti bayangkan, kalian bisa mencerna fatwa orang yang memfatwakan hukum itu bagaimana? Bagaimana hukum solat, bagaimana ini menjadi sumber hukum syariat. Sudah bisa memberikan statement, pendapat, satu hukum. Misalkan ada orang tanya, bagaimana hukum, bagaimana cara solat, ketentuannya. Itu dari Imam Syafi'i sudah bisa dijelaskan, disampaikan. Berapa umurnya? Kita berapa umurnya? Ada orang-orang yang pandai di dunia sekarang menjadi mufti, itu pun memfatwakan hukum yang terbaru atau hukum-hukum sebelumnya disampaikan. Berapa umurnya? Sudah tua renta. Artinya tidak ada apa-apa dibandingkan dengan Imam Syafi'i. Datang orang sekarang bilang nggak jelas Imam Syafi'i. Siapa yang nggak jelas? Dia apa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu dalam sebuah riwayat, Abi pernah mendengarkan dan membaca, saat menulis Imam Nawawi, antara beliau dan Imam Nawawi, saat menulis bercahaya di sekelilingnya sehingga menulis. Yang selanjutnya Imam Syafi'i itu kalau berangkat dari sini ke Luxmawe, misalkan jalan kaki itu kupingnya harus ditutup. Kenapa kupingnya ditutup? Kalau tidak ditutup, apa yang didengar dari Batupat sampai Luxmawe semua bisa diulang kembali. Ada. Itu apa yang didengar? Misalkan didengar, contoh, misalkan dengar klakson 3 kali bentuknya seperti ini, itu bisa diulang kembali. Itu EQ-nya Imam Syafi'i. Kita kawan di samping sambil jalan ke Luxmawe, cerita dekat kuping kita, disuruh 3 jam dia cerita, yang kita ingat 2 detik. Itu beda EQ kita. Udah cerita, habis cerita, luar biasanya meno cara tajak beban lah luar biasa. Klau kok leji mencerita angka klau yang kita ingat ada. Klau ujungnya yang kita ingat. Ini okay? Kayak ada semebut habis dia. Nyami tayu ulang yang nanti angka haji tengok tu kan. Dari paparan tadi, Abi dapat tangkap yang kalian ingat. Paling Abi tegur Haji Tengun. Habis tu panggilan Abu Wa kepada Asyrafi. Paling kayak itu cuma beda sama Imam Syafi'i. Yang selanjutnya ada pernah Habib baca Imam Syafi'i membaca kitab, pinjam kitab sama orang lain. Beliau baca sebelah sini harus ditutup. Harus tutup. Kenapa? Kalau sebelah sini enggak tutup, sebelah ini baca juga. Saking pandai. Idanya li tatu ratno, golam mau baca. Ambil kitab Bajuri ditaruh sama gereja, baca, balik mereng mendum. Maka beda kita dengan Imam Syafi'i. Sangat layak Imam Syafi'i itu dijadikan sebagai panutan. Karya beliau yang paling besar, yang paling apa? Karya pertama, kitab Ar-Risalah tentang ilmu usul fiqh. Kitab yang paling fenomenal, kitab Al-Um. Sering bukan Omindro. Kitab Al-Um. Itu kitab yang paling tinggi dalam fikih. Jadi
Apakah habis kita mengaji kitab langsung kitab Enggak. Sekaliber kitab-kitab ulama Asy-Syafi'i saja belum tentu kita bisa kuasai semuanya. Ini kita ini masih kitab yang bukan rendahan, masih yang paling jauh. Siapa ulama mazhab Syafi'i yang paling tinggi? Imam An-Nawawi. Itu namanya mujtahid tarjih. Mujtahid yang ahli ijtihad yang memperkuatkan mazhab Asy-Syafi'i. Ada lagi Imam Ar-Rafi'i, ada Imam Ar-Ramli. Yang selanjutnya di bawahnya dalam kategori murid, ashab, siapa? Hujjatul Islam, Syekh Zakaria Al-Ansari. Itu kalau disebut Syekh Zakaria Al-Ansari, berarti ulama tertinggi dalam mazhab Syafi'i setelah Imam An-Nawawi. Ada lagi setelahnya siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan Syekhuna. Berarti itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Paham? Dah. Jadi yang paling tinggi. Makanya kita belajar kitab-kitab dari murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i secara keilmuan dan belum habis. Tidak akan habis. Paham? Pandai tidak Imam Syafi'i? Pandai tidak? Pandai. Yang selanjutnya, Imam Asy-Syafi'i itu pernah satu waktu dikatakan oleh orang tuanya, menuntutlah ilmu, kita akan berjumpa di akhirat. Artinya jangan pulang dulu. Ada tidak yang ini menyahana kata tahu lehro, klik pasal kau pintu. Ada tahu klik. Tapi kena mi klik. Baik haji tapi era pasal klik. Kenapa? Enggak dijenguk marang tua. Itu baru 3 hari. Imam Syafi'i dikatakan sama orang tuanya, pergilah engkau menuntut, kita akan berjumpa di akhirat. Tibulun Hanawa kata yang pertanyaan malam minggu ngaji sama Abi. Pertanyaannya apa? Kapan kita pulang? Kapan kita libur? Imam Syafi'i jumpa sama orang tuanya di akhirat. Di waktu berangkat rumah tinggal, pegang Mama, saya mau balik ke pesantren. Jangan cari abang lagi. Kita jumpa di akhirat. Boleh? Jadi seperti itu kegigihan orang tua Imam Asy-Syafi'i. Nyet lelengan. Jo anu bubah be. Jo bagure. Be wate kacarang anu elung. Wate gede gure weng kule pur betu be nak weng kule pur anu elung he pelahi. Wate tu bukan he ke. Gure terkunum berapa jumlah kalian semua? Satu kelas. Ada angka 17 macam. Si Amar tabo macam, Dikra tabo macam, Fatir tabo macam, Ari tabo macam roy. Ridho tabo macam roy. Jadi 17 kalian, 17 macam. Yasir kayak macam roy. Datang orang tua. Lapor protes. Oh nyo. Ustaz Reja, Kireja, baik meno anak long dengan macam protes yang banyak. Sedangkan Imam Syafi'i tidak demikian. Ini benar Runsi, mak, kalau datang ke pesantren jangan protes. Kalau yang beres lah Runsi, kalau disampaikan datang misalkan datang Arsi, ayah, haik fikir long sampai ke denda dah ya. Yang kejap bagure, nejuk lam denda. Menya broken, menya pubut salah nepoh 3 broken, ino 30 gapo. Nya baru beres runci. Ada orang tua kayak gitu. Maksudnya bukan mesti seperti itu. Artinya harus punya sinergik, gayung bersambut dengan pendidikan, dengan daya. Paham ya? Ya. Imam Asy-Syafi'i perlu kita kenal karena kita berada di bawah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan semua ulama yang sudah kita sebutkan tadinya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abi mau paparkan masih banyak, tapi insya-Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Nanti akan ada ibtidak kitab secara menyeluruh kepada kelas I'anatul Talibin. Kepada kitab I'anah. Pada kelas 5 dan kelas 6 ini sedang kita lihat dulu waktu daripada guru-guru Abi.
Nanti ibtida'nya di masjid akan ada pemaparan yang lebih jelas. Dah, yang terakhir sebagai penutup, nanti akan kita lihat semua satu waktu kita putar kembali silsilah keilmuan sudah dipaparkan oleh guru Abi yang bernama Dr. Safriyadi, menantunya Ayah Cetrung. Apa yang beliau mudir Ma'had Ali Raudatul Ma'arif Cetrung Al-Aziziyah. Apa yang beliau sampaikan? Silsilah keilmuan Ayah Cetrung sampai ke Rasulullah. Disebutkan semua namanya dari mulai Ayah Cetrung sampai ke Nabi Muhammad. Sedangkan Abi menerima ilmu daripada Ayah Cetrung atau guru-guru yang berada di Cetrung. Kesimpulannya, ilmu yang kita pelajari di daerah Annala ini berenten dan beruntun dan bersinambung, bersanad hingga kepada Rasulullah. Termasuk kitab Al-Bajuri yang kita pelajari malam ini, yang kita tidak ini adalah kitab yang Abi pelajari dulu di daerah Raudatul Ma'arif Cetrung. Jadi jangan ragu, jangan khawatir, jangan gundah. Ilmu yang kita pelajari adalah ilmu bersanad, bersambung kepada Rasulullah. Wallahu a'lam bissawab.